Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap semangat. Allah. Ya, baik Anda sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar dengan inquiry kolaboratif ya. Jadi hari ini dalam pelajaran IPS materinya tentang cuaca dan iklim, tetapi hari ini insya Allah kita akan belajar bersama dengan guru matematika Pak Syahril, kemudian guru bahasa Indonesia Pak Akbar. Nah ya, oke. Ah, baik. Selanjutnya kita ice breaking dulu ya sebelum kita absen. Ya, silakan semuanya berdiri. Ya, berdiri dulu. Ya, oke. Sudah siap? Four, three, two, one. Ya, oke. Baik, Anda sekalian, sebelum kita lanjut, saya absen dulu ya. Oke, dengarkan namanya. Jangan lupa angkat tangan yang saya sebut namanya. Hari ini tanggal 6, Aymar Kentaro, Ahdan Afif, Ahdan Habib, Andi Fikri Putra, Ataya Aga, Dahrian Syarif, Humayun Arfa, Ken Fatin Arjuna, Mikaila, Muhammad Bakir, Taufan, Syifa Nindya, Naura Qurani, Adeline, Afifah Lutfia, Aira Aulia, Aisyah Fitriah, Aisyah Nurzikra, Azahra Hanisa, Adin Dinda Rafa, sakit juga. Ya, Fadia Syatira, Gendis Kaila, Gisela, Mutmainah Maryam, Syarifah Nurul. Ya, ada yang belum disebut namanya, Nak? Sudah. Oke. Ya,
Oke, jadi materi kita hari ini adalah tentang cuaca dan iklim. Bagaimana cuaca hari ini? Hujan. Apa yang kalian pikirkan kalau hujan? Tidur. Ada yang lain? Ya, kenapa kalau hujan enaknya tidur? Ya, apalagi nak biasa yang terjadi kalau hujan? Selain tidur, apalagi? Apa biasa yang terjadi kalau hujan? Lapar, apalagi? Banyak banget. Ya, oke. Nah, kira-kira kalau misalnya gambar di atas, ini ada dua ya. Ada gambar cerah, ada gambar hujan. Nah, kira-kira mengapa kalau musim hujan dapat menyebabkan penerbangan tertunda? Ayo, siapa yang angkat tangan? Ya, Karena anginnya kencang. karena Angin kencang. angin kencang. Oke, jadi angin kencang dapat membahayakan penerbangan. Iya. Ya, betul sekali ya. Kita plus dulu dong. Ya. Yang laki-laki ada yang mau jawab? Ya. Abisar. Karena cuaca buruk dapat mengganggu sistem navigasi pesawat. Ya, oke. Cuaca buruk juga berbahaya untuk penerbangannya. Ya. Oke, baik. Terima kasih untuk Abisar. Nah, baik Anda sekalian. Jadi hari ini kita akan belajar tentang cuaca. Jadi bagusnya kalau pelajaran kita, karena apa yang kita pelajari hari ini sudah bisa kita langsung saksikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, Anda sekalian, next. Nah, sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran, kita lihat dulu kira-kira ada enggak dalam Al-Qur'an dibahas tentang cuaca. Ya. Saya minta satu orang maju dulu, Aga yang bacakan ya, artinya saja Aga ya. Silakan maju ke depan sini Aga. Ya, jadi salah satu jaminan mutu kita dan simbol sekolah kita itu adalah public speaking ya. Jadi semua harus punya percaya diri untuk tampil di depan. Artinya saja. Artinya, dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Surah Al-A'raf ayat 57. Ya, baik, terima kasih Aga. Silakan kembali nak. Ya, jadi di atas adalah Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 57. Nah, Anda sekalian, ada yang mau bisa mengaitkan ayat Al-Qur'an dengan cuaca hari ini? Tidak ada, ya. Oke, nah Anda sekalian, jadi sekarang kebetulan hujan. Nah, apa yang terjadi sebelum hujan itu sudah dikabarkan dalam Al-Qur'an bahwa sebelum terjadinya hujan itu didahului dengan adanya angin, ya. Nah ya, jadi yang membawa hujan itu adalah angin. Nah ya, kita di kelas 7 pernah belajar tentang musim hujan dan musim kemarau. Angin apa yang menyebabkan musim hujan? Angin muson barat atau muson timur? Angin muson barat. Yang menyebabkan musim kemarau, angin muson timur. Nah ini ini sudah ada sejak 1400 tahun yang lalu, dikabarkan dalam Al-Qur'an ya, bahwa sebelum hujan turun itu akan didahului dengan angin yang bertiup. Nah ya, oke. Nah, apakah semua daerah terkena hujan? Tidak. Ya, jadi hanya yang hujan itu terjadi di daerah yang Allah kehendaki. Ya, jadi Allah yang menghalau angin, yang menghalau awan sehingga turun hujan di daerah yang Dia kehendaki. Jadi semua yang terjadi dalam proses cuaca dan iklim itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Nah, sekarang kita catat dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama. Nah, ingat ya, karena ini kita belajar 3 mapel, maka tujuan pembelajarannya ada 3. Yang pertama, menganalisis pengaruh cuaca dan iklim terhadap beragam aktivitas kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kedua ini keterkaitannya dengan materi matematika. Jadi
siswa mampu mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data terkait fenomena cuaca dan iklim menggunakan konsep matematika ya atau statistika untuk menarik kesimpulan dan relevan dengan lingkungan sekitar ya. Jadi nanti dalam pembelajaran matematika ini kalian akan diberikan contoh soal numerasi ya. Siapa kemarin yang ikut ANBK? Ya, ada soal numerasi kan? Ya, ada literasi. Jadi nanti di dalam kegiatan pembelajaran, biarpun dalam pelajaran bahasa Indonesia, IPS itu ada soal numerasinya. Oke, dan yang terakhir, Ananda diharapkan mampu membuat sebuah poster tentang pengaruh cuaca dan iklim secara kreatif. Ya, dicatat? Ya, oke. Mau dicatat secara keseluruhan? Oke, kita lanjut ya. Nanti Pak Fial kirimkan. Ya. Oke, kemudian untuk ACC pembelajaran. Jadi dalam kegiatan pembelajaran hari ini ada beberapa asesmen atau penilaian yang akan kita ambil. Ada dua. Yang pertama adalah numerasi, yaitu menentukan rata-rata cuaca dalam 1 minggu ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan bagi menjadi 4 kelompok, dan setiap kelompok itu nanti kita akan berikan tugas, dan tugasnya dibuat dalam bentuk poster ya. Jadi kalian bisa buat di Canva atau di PowerPoint juga bisa ya. Yang jelas hasilnya dalam bentuk poster kreatif. Oke, paham? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Nah, sekarang siapa yang bisa membedakan antara cuaca dengan iklim? Ada? Kira-kira pernah dengar cuaca? Iklim pernah? Pernah? Oh, ya. Jadi misalnya begini, Pak Fial pernah ya, ada pelatihan di Atira Kajol. Pak Fial mau berangkat, kok tiba-tiba hujan. Jadi saya berangkat menggunakan jas hujan dulu, kemudian naik motor. Sampai di jalan, ternyata di jalan di sana enggak. Hujannya berhenti. Ya, sampai daerah dekat Kajol itu tidak ada tanda-tanda pernah turun hujan. Nah, kira-kira itu cuaca atau iklim? Cuaca. Ya. Kalau iklim seperti apa? Kenapa cuaca? Cuaca ya, di mana-mana sudah betul cuaca. Ya, oke. Baik, jadi tapi sudah pernah dengar ya cuaca dan iklim ya. Nah, kira-kira apa perbedaannya? Tadi jawaban sudah betul. Nah, cuaca adalah keadaan udara rata-rata pada wilayah yang sempit dalam waktu yang singkat. Jadi kalau tadi ceritanya Pak Fian dapat hujan di wilayah Bukit Baruga, kemudian jalan ke wilayah Kajol, itu ternyata di sana tidak hujan, sini hujan. Berarti itu wilayahnya sempit dan waktunya singkat. Berarti itu masuk dalam kategori cuaca. Ya. Nah, kalau iklim ada yang mau tebak? Ya. Sekarang kita lihat next. Iklim adalah kebalikannya ya. Kalau iklim itu keadaan rata-rata cuaca pada wilayah yang luas dan waktu yang relatif lama. Ya. Waktu yang relatif lama. Nah, untuk menentukan iklim misalnya di Indonesia dalam 1 tahun itu ada berapa musim? 2. Itu cuaca atau iklim? Kalau musim hujan dan musim kemarau itu cuaca atau iklim? Cuaca atau iklim? Nah, ingat ya. Kalau musim hujan berapa lama? Berapa lama musim hujan? 6 bulan. Itu lama atau sebentar? Lama. Berarti dia iklim atau cuaca? Iklim. Nah ya. Nah, jadi untuk menentukan rata-rata bahwa Indonesia itu dalam 1 tahun terjadi 2 musim, musim hujan dan musim kemarau, itu kita kumpulkan datanya kurang lebih selama 30 tahun. Kemudian kita bisa tentukan, oh ternyata Indonesia betul. Ya, bahwa dalam 1 tahun Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Oke. Dicatat? Oke, baik, silakan dicatat dulu.
Ya. Oke, nak. Sudah ya? Kita persingkat ya? Sudah? Nanti PowerPoint-nya Pak Fial akan kirimkan. Ya. Ada yang bisa mengulangi dulu satu orang? Tanpa melihat teks di atas perbedaan cuaca dan iklim. Menggunakan bahasa masing-masing. Coba, Afif. Cuaca rata-rata waktunya sempit tapi singkat. Kalau iklim? Iklim waktu yang luas dalam periode yang lama. Ya, oke. Betul ya? Betul enggak? Betul. Yang Putri, ada yang bisa ulang yang Putri satu orang? Ya, oke. Baik, kita kasih aplaus dulu dong untuk Afif ya. Jadi Anda sekalian, kalau cuaca itu wilayahnya sempit ya, hanya terjadi di daerah tertentu. Nah, kalau iklim itu bisa terjadi dalam wilayah yang luas, misalnya seluruh wilayah Sulawesi atau seluruh wilayah Indonesia. Nah, sekarang kita lanjut. Unsur-unsur cuaca ya. Yang pertama, apa yang menjadi unsur cuaca? Yang pertama, next Pak. Yang pertama adalah suhu udara. Apa yang kalian bayangkan kalau disebut dengan suhu udara? Suhu udara itu seperti panas dan dingin. Nah, kalau sekarang suhunya panas atau dingin? Kenapa dingin? Karena hujan. Kalau tidak hujan, panas. Jadi apa yang mempengaruhi suhu udara? Apa? Cuaca. Yang mempengaruhi suhu udara, apa yang menyebabkan panas dan dingin? Yang menyebabkan kita kalau berdiri di lapangan, apa yang menyebabkan kita panas dan dingin? Matahari. Berarti faktor utamanya adalah matahari. Ya, semakin banyak matahari maka suhunya semakin panas. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah tekanan udara. Tekanan udara berbanding terbalik dengan suhu udara. Kalau suhu udara panas maka tekanannya rendah. Kalau suhu udaranya dingin maka tekanannya tinggi, ya. Oke. Nah, next. Kelembaban udara. Tahu di mana biasanya daerah yang lembab? Yang banyak apanya? Di mana biasanya daerah wilayahnya lembab? Daerah kering atau daerah yang ada airnya? Yang ada airnya. Kenapa? Karena kelembaban udara dipengaruhi oleh uap air. Ya. Ya, next. Kemudian yang keempat adalah angin. Nah ya, jadi hujan itu dipengaruhi oleh arah angin. Ya. Oke, jadi kalau musim kemarau, anginnya dari Australia yang banyak gurun pasir, maka Indonesia terjadi musim kemarau. Ya. Kalau musim hujan, anginnya melewati Samudra Pasifik sebelum sampai di Indonesia, makanya Indonesia mulai musim hujan. Jadi ini cuaca dipengaruhi oleh arah angin. Dan yang terakhir adalah curah hujan. Ya, semakin tinggi curah hujan, maka cuacanya suhunya semakin dingin. Ya, oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, nah, kita selanjutnya akan mencoba menghitung apa tadi pengertian cuaca? Keadaan rata-rata udara. Ya, oke. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung rata-rata suhu udara ya. Oke. Nah, selanjutnya akan diisi oleh Pak Syarif. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, jadi kita sekarang mengaitkan antara IPS dengan matematika. Nah, sebelum kita mengaitkan IPS dengan matematika, ada tidak bidang ilmu yang tidak berkaitan dengan matematika? Tidak ada. Apa jadinya kalau tidak ada matematika? Tidak ada HP. Kalian tidak tahu nomor sepatu kalian. Kalian tidak tahu tinggi badan kalian. Tidak tahu jam. Kalian tidak tahu suhu. Suhu itu pakai derajat, derajat itu pakai angka. 30 derajat, 16 derajat, dan sebagainya. Semua berkaitan dengan matematika. Nah, sekarang di sini saya akan mengangkat tema tentang statistika. Ini sebenarnya sudah pernah dipelajari di SD, SMP, kelas 7 juga ada. Kelas 8 itu diperkuat lagi. Nah, sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana statistika ini digunakan dalam IPS. Jadi kita akan menghitung rata-rata. Biasanya kalau misalkan ada orang yang bertanya,
berapa suhu udara dalam satu pekan ini. Tidak mungkin kalian menyebut suhu udara hari Senin sekian, Selasa sekian, Rabu sekian, Kamis sekian, tidak. Tapi biasanya kita cuma menyebut suhu rata-ratanya sekitar 18 derajat Celcius. Cuma satu angka saja. Nah, biasanya kita menyebut 1 minggu ataukah 2 minggu dan sebagainya. Makanya tadi disebutkan bahwa itu ditentukan dalam waktu yang relatif, bisa saja singkat, bisa 1 tahun seperti itu. Jadi disebutkan berapa suhunya selama sepekan atau 2 pekan dan sebagainya. Baik teman-teman sekalian, rata-rata ada yang masih ingat waktu SD atau ada yang tidak pernah SD? Apa rumus rata-rata? Ada yang tahu? Ada yang ingat apa rumus rata-rata? Sudah lupa ingatan semua? Oke, sekarang kita tampilkan. Jadi untuk rata-rata, ini sebenarnya ada tulisannya di atas, tinggal kalian sebut, kalian baca, ini ada. Jadi rata-rata itu kita jumlahkan semua data. Kita jumlahkan semua nilai, kemudian bagi hasilnya dengan banyaknya data. Contohnya begini, contohnya misalkan 1, 2, 3, 3 orang. Misalkan nilai matematikanya dapat 80, 100, 90. Berarti kalau kita mau cari rata-ratanya, berarti 80 tambah 100 tambah 90 dibagi 3. Itu caranya cari rata-rata. Kenapa dibagi 3? Karena saya cuma ambil 3 orang. Jumlah kalian sekelas berapa? 25. Berarti kalau 25 orang nanti dibagi berapa jumlah nilai kalian? 25. Dibagi 25. Itu konsep tentang rata-rata. Oke, jadi ini rumusnya. Rata-rata sama dengan banyaknya data itu dibagi jumlah semua data. Oke, jadi sebenarnya tadi banyak rata-rata sama dengan kita diperbalikkan sebenarnya jumlah semua data yang di atas. Jumlah semua data dibagi banyaknya data yang di atas jumlah semua data. Jumlah semua data dibagi banyaknya data. Contohnya ini, misalkan ini merupakan catatan dari stasiun tentang suhu udara. Kalian bisa lihat. Ini minggu pertama, hari ke-1 sampai hari ke-7. Hari ke-1, hari pertama itu suhunya 30, kedua 29, dan seterusnya sampai hari ke-7. Ini pekan kedua. Pekan kedua suhunya hari pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Di soal pertama diminta menentukan rata-rata suhunya minggu pertama. Minggu pertama saja. Soal nomor 2 diminta menentukan suhunya untuk minggu ke-2. Yang ketiga, suhu total selama 14 hari. Oke, nanti materinya di-share, jadi kalian pahami saja dulu, oke? Nah, saya perlihatkan bagaimana cara menjawab menentukan suhu rata-rata dari soal ini. Kita lanjut. Oke, coba lihat yang pertama, suhu udara minggu pertama. Yang di atas tadi dijumlahkan semua suhunya. Paham kan yang tadi itu? Yang minggu pertama 30 tambah 29 tambah 31 dan seterusnya, itu dijumlahkan semua. Kemudian dibagi dengan 7. Ada yang tahu kenapa dibagi 7? Karena 7 hari. Oke, jumlah harinya ada 7. Itu pekan pertama. Dan jumlah semuanya ini adalah 209. Jadi itu jumlah totalnya suhunya. Jadi setelah dijumlahkan 209 kita bagi dengan 7. Diperolehlah hasil 29,86 derajat Celcius. Oke, paham? Paham. Ada yang tidak paham? Laki-lakinya? Kalau kelihatan dari wajah-wajahnya kayaknya semua sudah paham. Paham kan semua? Jadi simpelnya tambahkan saja semua datanya. Baru bagi dengan berapa banyak data yang kalian jumlahkan. Oke? Minggu kedua caranya sama. Cuma karena suhunya berbeda, akhirnya diperoleh hasil beda. 213 dibagi 7. Rata-ratanya 30,43. Nah, sekarang dari data itu, kalau saya bertanya, kira-kira kalau kalian membandingkan minggu pertama dengan minggu kedua, mana yang suhunya lebih panas?
minggu kedua. Bisa kan? Artinya kita tidak menghitung lagi tiap harinya, tapi tinggal kita cari rata-rata minggu pertama dan kedua. Nah, bisa kita bandingkan. Ternyata minggu kedua ini suhunya lebih panas daripada suhu minggu ke satu atau minggu pertama. Kalau digabungkan ya tinggal tambahkan saja. Minggu pertama ini jumlahnya 209, minggu kedua jumlahnya 213. Ada yang tahu kenapa 14 di sini? Karena 7 tambah 7. 2 minggu. 2 minggu sama dengan 14 hari. 14 hari. Makanya dibagi 14. 14. Oke, paham? Paham. Jadi itu cara menghitung rata-ratanya. Jadi tergantung nanti kalau misalkan suhunya itu mau dihitung rata-ratanya selama 30 hari, berarti saya bagi berapa? 30. Dibagi 30. Oke, betul sekali. Baik, anak-anak sekalian, nah itu cara menghitung rata-rata dari suhu. Pembagian kelompoknya bagaimana? Oke, nah sekarang sebagai latihan awal kita lihat apakah kalian sudah mampu menghitung rata-rata. Nah, ini dikerjakan secara berkelompok dan kelompoknya sesuai dengan ini baris bangkunya. Jadi kelompok 1 yang 1 2 3 4 5, kelompok 2 4 orang, kelompok 3 dan kelompok 4. Datanya ini minggu pertama yang ini, minggu kedua yang ini. Jadi tugas kalian kelompok 1 silakan cari rata-ratanya minggu pertama. Bisa? Kelompok 1 cari rata-ratanya minggu pertama, kelompok 2 cari rata-ratanya minggu kedua. Kelompok 3 cari rata-ratanya minggu pertama lagi dan kelompok 4 minggu kedua. Jadi silakan dikerjakan. Mungkin kita butuh waktu sekitar 5 menit bisa ya? Tinggal dijumlahkan baru dibagi. Oke, jadi silakan dikerjakan. Kalian bisa kerjakan sekarang 5 menit cukup. Tinggal jumlahkan semua. Silakan diskusi. Kalian punya kelompok, kalian bisa kelompok ini diskusikan sama kelompoknya. Oke, jadi kita kerjakan selama 5 menit. Sekarang pukul 14:10. Berarti nanti saya akan tanya hasil kalian pada pukul 14:15. Oke, dengan silakan dikerjakan. Kelompok 1. Kalau saya sebut kelompok 1 30 kita kalau kelompok 2 hari keberapa, minggu keberapa? kelompok 3 Berarti 30 tambah 31. kita mulai. Tambah Kelompok 1 totalnya yang keempat. 200 Kelompok 1 bagi 7. kelompok 2 kelompok 230 koma. 2 kali. Oke, tulis makin cepat. Ya. Kelompok 2 Tulis makin cepat. 30 tambah 31 tambah kelompok 3 selesai. kelompok 4 71. Oke, saya catat. Iya, sendiri. kelompok 4. 7 Oke, baik, silakan dilanjut. Ya. Waktunya berjalan. 28. Oke, 30,49. Nanti dicek. Ya. Berapa hari? Minggu kedua sama, 7 hari semua. Masa 1 minggu itu 14 hari? Berarti apa kita minggu kedua toh? 30. Jangan minggu pertama. Kenapa minggu pertama kita jumlahkan? Oke. Dibagi 7. Hebat Mintong ini pantasan 100 sudah dapat. Ya, siapa jago membagi? Bisa hitung tanpa kita cakar. Oke, tinggal hasil terakhirnya itu. Dapat makin jumlah totalnya? Oh, 209 dibagi berapa? 7. Oke, dibagi 7. 29, ambil ke satu angka di belakang koma. Biar satu angka jadi berapa? 8. Oke, nanti kita cocokkan dengan temannya. Tinggal pembagiannya toh. Oke, berapa itu? 2 kali 7 berapa? 14. 69. Berapa kali 7 mendekati 69? 7 kali 9 berapa? 7 kali 9 63. Oke, 9. 9 sini 63. Wah, kurangnya 9/3. 6.
6, koma. Oke, berapa koma tambahkan 0? Di sini tambah 0 di sini. Berapa kali 7 mendekati 60? Oke, 8. 29,8 berarti 8. Di sini 8 kali 7? Oke, 56. Tulis 56. Hasilnya 4. Oke, ini mau saja diambil ya. 29,8. Cukup itu. Satu angka di belakang koma. Dapat lagi? Coba bagi Ki. 200. 217 bagi 7. Oke. Dapat. Coba deh. 2 kali 7. Masih bisa. 3 kali 7. Enggak percaya Kin. 30,4. Pintar nih sekarang. Prestasi sekarang. Masya Allah, berprestasi. Tidak apa-apa, jadi dia lebih. 2 angka lebih di belakang koma lebih akurat daripada ambil 1 angka. Ini 1 angka di belakang koma diambil. Tapi sama jawabannya. Dapat lagi berapa tadi? 29,8. Oke, bisa? 5 menit cukup kan? Cukup. Oke, bagaimana? Kalian sekarang sudah paham tentang mencari rata-rata? Oke, kita cek cocokkan jawaban kalian. Pertama yang saya tanyakan minggu pertama, berarti yang saya tanya itu kelompok 1. Kelompok 1 rata-ratanya minggu pertama suhunya berapa? Berapa? Kelompok 1 Kelompok 1 rata-ratanya, ini simbol rata-rata nah, X bar. Oke, tahu bacanya? X bar. Oke, X bar. Kelompok 1 berapa tadi? 29,8. Yang sama dengan kelompok 1, kelompok 3. Kelompok 3 berapa? Oke, 29,8. Minggu kedua, kelompok 2. Rata-ratanya berapa? 30,4. Kelompok 4. 30, oke, 4. Berapa ini? Coba yang laki-lakinya baca berapa ini bacanya? 30, oke, betul semua. Jangan dibaca puluhan nah. Ada yang biasa dibaca 30,49, itu salah. Yang betul 30,49. Sebut satuan. Oke, jadi alhamdulillah kalian semua sudah bisa menghitung rata-rata dalam sepekan. Jadi tinggal kalian jumlahkan saja suhunya berapa, bagi dengan banyaknya data, itulah hasilnya. Oke, bisa? Oke, ini yang sederhana. Nanti kalian akan gunakan seterusnya nanti nih. Ini materinya statistika, dipelajari di SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan pada saat kalian meneliti, ini akan digunakan. Oke, itu dari saya matematika kaitannya dengan IPS. Saya lanjut, saya kembalikan kepada Pak Pian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik, anak sekalian, coba saya tanya, siapa yang pernah melihat perkiraan cuaca? Pernah? Ya pernah ya. Di mana biasanya kalian lihat kan? Siapa yang mengeluarkan tentang perakiraan cuaca? Siapa? Apa nama badannya? Nama kantornya yang mengeluarkan perakiraan cuaca? Namanya BM. Ada yang tahu apa kepanjangan BMKG? Badan Meteorologi dan Klimatologi. Ada yang bisa ulang? Badan BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Ya, jadi 4 ya. Badan Meteorologi,
klimatologi dan geofisika. Jadi bagaimana dia memprediksi cuaca ke depan? Ya, salah satunya dengan menghitung ini. Nah, jadi tidak sembarang, tidak pakai dukun ya, semua pakai data. Nah, ya, jadi dirata-ratakan cuaca berapa minggu yang lalu, berapa minggu sebelumnya, kemudian melihat bagaimana suhu udara, temperatur udara, itu dia prediksi ke depannya, bagaimana arah anginnya. Nah, itu kalau sekarang menggunakan komputer ya, jadi menggunakan komputer untuk memprediksi bagaimana cuaca ke depan. Nah, Anda sekalian, next. Sekarang kita akan lanjut ke pengaruh cuaca dan iklim dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah bidang pertanian. Tahu pertanian? Di mana biasanya orang bertani? Di sawah. Apa biasanya hasil pertanian? Padi. Nah, kira-kira pertanian terpengaruh tidak dengan cuaca dan iklim? Terpengaruh atau tidak? Terpengaruh. Oke, kapan biasanya petani menanam? Musim hujan atau musim kemarau? Musim hujan. Jadi biasanya musim tanam itu musim hujan ya. Kemudian transportasi. Tahu transportasi? Transportasi gunanya untuk apa? Bepergian, berpindah tempat ya. Oke. Apa biasanya yang digunakan untuk alat transportasi? Motor, apa lagi? Transportasi biasanya terpengaruh dengan cuaca atau iklim? Terpengaruh ya. Oke. Kemudian telekomunikasi. Apa tujuannya kita telekomunikasi? Berkomunikasi ya, dari jarak jauh atau jarak dekat. Biasanya kalau komunikasi jarak jauh terpengaruh tidak dengan cuaca? Nah, kapan biasanya jaringan? Hujan. Ya, berarti terpengaruhnya. Bidang pariwisata. Kalian mau nggak ke pantai berenang kalau musim hujan? Kenapa? Berbahaya ya kalau cuaca buruk. Ya. Nah, kalau bidang kesehatan, kira-kira terpengaruh dengan cuaca atau tidak? Hah? Terpengaruh. Kapan biasanya banyak orang sakit? Musim hujan. Ya. Nah, Anda sekalian, nantinya ini kita akan bagi sesuai dengan kelompoknya, ya. Anda sekalian, dalam nanti tugasnya kita akan bagi per kelompok dan tugasnya dibuat dalam bentuk poster. Tahu poster? Tahu? Saya belum tahu. Kita tanya ahlinya dulu ya. Nah, untuk poster seperti apa poster yang akan kita buat, itu akan dijelaskan oleh Pak Akbar. Oke. Nah, baik, anak-anakku sekalian. Beberapa informasi pertanian, transportasi, telekomunikasi, dan pariwisata dan kesehatan itu anak-anakku akan membuat sebuah dampak positif dan dampak negatif dari cuaca ini jika dihubungkan dari beberapa bidang. Nah, biasa kita sering mendengarkan informasi-informasi itu mulai dari sebuah artikel ataupun tadi BMKG atau dalam sebuah berita. Nah, pembaca zaman sekarang kadang jika diperlukan tentang sebuah bacaan, dia menarik untuk melihat itu ketika ada dibumbui dengan beberapa gambar-gambar. Makanya untuk menyampaikan informasi itu terkhusus buat kalangan anak-anak yang menyukai desain-desain, maka nanti akan dibuat dalam bentuk poster. Dalam bidang kesehatan kita coba cek contohnya ketika kita buat desainnya dalam sebuah poster. Nah, coba diperhatikan dampak cuaca cerah. Yang pertama, produktivitas vitamin D. Nah, kemudian ada penjelasannya apa itu produktivitas vitamin D. Kemudian yang kedua, produksi mendukung aktivitas fisik. Jadi kalau kondisi cuaca cerah, maka kita biasa untuk melakukan aktivitas. Apalagi kita yang sering biasa ke CPI, yang run-run lari-lari, yang ada orang memang sukanya lari-lari karena olahraga, tapi ada yang suka mau difoto sama fotografer yang kemudian fotonya ditebus di foto you. Nah, kalau pada umumnya hasil yang kita buat dari kesehatan itu ditulis dalam bentuk artikel. Nah, kita coba desain bagaimana informasi cuaca jika dihubungkan dengan kesehatan dibuat dalam sebuah poster dan ketika inilah dampak jika cuaca cerah. Yang kedua, nah ini jika dampak cuaca ekstrim dalam bidang kesehatan yang terjadi akan ada stroke atau hipotermia. Kemudian ketika sering hujan ekstrim biasa langganannya adalah penyakit DBD. Nah, yang paling parah ketika cuaca itu semakin ekstrim maka akan terjadi bencana alam.
bencana alam yang misalnya banjir atau banjir bandang, longsor karena banjir. Nah, ini yang sebentar dalam 4 kelompok itu, yang Anda akan buat mencari dampak positif dari misalnya pariwisata, transportasi, dan lain-lain. Cari dampak positifnya, kemudian dampak negatif ketika menyentuh pada bidang itu dibuat dalam sebuah poster. Dan ini contohnya. Yang next, Pak. Nah, kita coba lihat pengertiannya. Poster itu adalah media informasi yang dilengkapi dengan gambar visual. Nah, tujuan poster adalah untuk menyampaikan informasi, membujuk, mempengaruhi audiens target tentang suatu topik, acara, produk, atau gagasan. Next, Pak. Bukan, ada satu tadi gambarnya. Oh, buka di Telegram coba, Pak. Nah, saya akan memberikan satu contoh gambar poster yang berhubungan tentang lingkungan kita di sekolah, supaya kita bisa memastikan bahwa betul poster tadi. Nah, ini ada sebuah poster yang berhubungan tentang kegiatan kita sekolah, tentang laporan capaian pembelajaran 3 bulan terakhir. Kemudian di atas ada pengertian tentang pendidikan itu. Nah, seperti tadi pengertiannya, bahwa di dalam poster itu ada sebuah gambar untuk membujuk, mempengaruhi orang dengan informasi. Nah, ketika informasi itu hanya ditulis bahwa pembagian rapor tanggal ini, maka tidak ada sesuatu hal yang menjadi pembeda, maka didesainlah sebuah bentuk yang seperti poster penyampaian informasi dengan beberapa emblem gambar. Nah, paham sampai sekarang ya, ketika nanti dalam kolom kotak untuk membuat sebuah poster. Oke, next slide tadi. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, 4 kelompok ini kita akan anak-anakku berdiskusi tentang pengaruh cuaca yang ini. Kelompok 1, seperti tadi ya, kelompok 1, Anda bahas tentang bidang pertanian. Anda cari pengaruh cuaca di bidang pertanian. Kemudian kelompok 2 tadi ya, Anda di bidang transportasi, dan yang ketiga bidang telekomunikasi dan bidang pariwisata. Mungkin bagian ada sedikit ingin ditambahkan. Oke, ada pertanyaan? Jadi silakan disiapkan perangkatnya. Satu kelompok bisa menggunakan 2 laptop. Jadi ada 2 poster yang dibuat. Satu poster tentang dampak positifnya, kemudian satu poster tentang dampak negatif. Ya. Nah, contohnya tadi. Jadi kelompok 1 dalam bidang pertanian, kelompok 2 Di ruangan yang bisa dikaitkan. transportasi, kelompok 3 telekomunikasi, dan kelompok 4 pariwisata. Oke, kelompok 1 kebetulan selesai. Kelompok 1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, sekarang semuanya tepuk pramuka. Oke, silakan dikerjakan ya. Waktunya Siapa laptop ini? berapa menit waktunya kalau mau dikasih? 10 menit cukup. 10 menit. Ya, oke, 10 menit. Jadi 1 menit, 5 menit per poster. Jadi di kami itu ada banyak template. Jadi untuk memudahkan, Anda boleh cari template. Anda tinggal share di situ. Misalnya kalau pertanian mau cari tentang beras, tentang apa yang berhubungan pertanian, kemudian tentang transportasi, misalnya Anda cari. Tinggal Anda diskusikan dulu tentang dampak positif, poin-poinnya itu sebelum Anda pindahkan di gambar itu, di desain itu. Jadi temannya mencoba menulis poin-poinnya, sisanya temannya mencari template-template di desain. Jadi mungkin bagus kalau setiap kelompok bisa menggunakan 2 perangkat, satu yang mencoba desain dampak positifnya, yang satu untuk dampak negatif. Temannya yang satu yang tidak mencari di laptop, Anda menulis poin-poin dampak positifnya apa kira-kira ketika hujan pada wilayah transportasi. Nah, ini tadi contohnya jika cuaca cerah. Kalau cerah, orang semangat berolahraga, mendapatkan vitamin D, mendukung aktivitas fisik. Nah, setiap kelompok tadi yang sudah dibagikan itu yang Anda cari. Siapa laptop ini? Bisa dibukakan, dipinjamkan satu kelompok 2. Halo, Bet. Ada yang bisa di sini? Tap coba deh. Tunggu nanti kami pavial. Ya, banyak di kanvas sambil tulis. Minimal tulis saja kayak di atas apa 2 dampak positifnya transportasi.
ketika cuaca cerah? Apa dampak negatifnya apa yang terjadi ketika cuaca hujan? Ya. Ada dua. Yang buat Anda tadi bidang apa? Pertanian. Ketika cerah bidang pertanian bagaimana? Satu, ketika hujan pertanian bagaimana? Itu yang dibuat. Boleh sambil disiapkan desainnya, buatkan konsep-konsep dulu. Password apa nak? Siapa laptop itu? Oh, jangan dipaksa, nanti terblokir kalau ada passwordnya. Bisa aja cepat itu kalau tinggal siapkan saja desain 2. Karena dampak apa kita tadi? Dampak Bidang apa kita? pariwisata. Dampak pariwisata jika hujan, dampak pariwisata jika cerah. Itu yang dibuat poster. Siapa HP? HP-nya Nadine. HP-mu? Siapa? Oh, enggak tahu. Mau pakai Canva. Oh, HP ini. Suruh ngambil HP. Apa ini aku dapat tadi? Hah? Magnetnya. Ada di sini. Ada di sini begini. Pecok-pecok nah. Jadi kamu kan pecok ni pakai ini. Minimal 2 saja, Dik. Dampaknya ketika cerah ini. Dua saja ya. Kalau cerah bagi pertanian dampaknya bagaimana? Ini saja 2. Ini sudah ada 2. Ini mau pakai anuannya terus sekarang disebut. Kalau kadang kan dia akhirnya kalau kan musim kemarau tuh Pasal itu suka dipakai begini. Kira-kira sekali. kalau semua kan
Tiga menit lagi ya. Ini dampak ada ekstrim. Dampak ekonomi. Dampak positif, cuaca. Dalam bidang pariwisata. Bidang baca bidang Oke, 1 menit lagi. Silakan dikirimkan di grup kelas Kak. Atau ada silakan di download dalam bentuk format JPEG. Klik di situ bagikan. menunjukkan tanah. Bagikan. Kalau sudah klik bagikan, unduh JPEG. Buka JPEG. Ya. Oke. Oke, silakan dibagikan Nak. Dan kirim di kelasnya. Oke, sudah? Oke, selesai. Silakan dikirim dan siap-siap kelompok 1 untuk buka ya.
1 silakan naik kelompok 1. Kita buka ini. Silakan kelompok 1, silakan semua di atas untuk presentasikan hasil kerjanya. Kita kelompok 2 sudah kirim. Kelompok 2 pakai kesana kesana. Oh, kelompok 2 ini ya? Kelompok 2 sudah. Silakan kirim ke kelompok. Oh, kelompok 2 begini. Yang mana kita? Oke, sekarang kelompok 1. Kita itu dulu yang di atas, yang kita lewati. Sekarang kelompok 1. Siapa moderator, kemudian siapa moderator? Salam, cek. Baik, sekarang teman kita dari kelompok 1 akan naik mempresentasikan hasil diskusi mereka, hasil analisis mereka tentang dampak negatif cuaca bagi pertanian. Silakan, silakan maju semuanya di depan. Silakan moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Cepat. Dampak negatif cuaca dan iklim dalam bidang pertanian. Pertama, gagal panen. Dua, kekeringan lahan. Tiga, kebakaran lahan. Pompa kekeringan, mesin air, 5 tanah menjadi kering dan retak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kelompok yang lain nak? Mengenai ini? Apakah masih ada menurut Anda yang belum masuk dalam dampak negatif? Kelompok 2 ada pertanyaan? Kenapa? Ada pertanyaan temannya, musim apa bagus kalau untuk menanam padi? Musim kemarau atau musim penghujan? Musim hujan. Musim hujan. Oke, satu pertanyaan saja ya. Silakan ditutup nak dan akhir. Sekian dari kami dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk teman-temannya di kelompok 1. Silakan duduk. Jadi tadi di dampak negatif. Oke. Sekarang kelompok 2. Boleh naik. Siapa moderator? Sebentar setelah temannya. Anda buka pertanyaan ya, satu pertanyaan setelah dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dampak cuaca cerah dalam bidang transportasi.
Cuaca cerah berlancar transportasi darat, laut, dan udara. Iklim stabil menggunakan perencanaan perjalanan dan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat meningkat. Sebelum kami tutup, adakah pertanyaan? Ya, silakan yang bertanya. Dia tentang dampak pada transportasi. Silakan. Teman-teman. Apa pertanyaannya? Apa dampak negatif dalam bidang transportasi? Apa beda dampak negatifnya dalam bidang transportasi menurut Tak? Ini saja satu. Dampak negatifnya macet. Menyebabkan macet ya. Menyebabkan macet. Dampak negatif hujan menyebabkan macet. Macet. Oke, silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami dari kelompok 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, sekarang kelompok 3. Perwakil semuanya naik di atas. Kelompok berapa lagi? Kelompok 3. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas dampak cuaca buruk bagi telekomunikasi. Saya persilahkan kepada Is. Dampak negatif yang pertama adalah pelemahan sinyal. Dampak kedua, emergensi magnetik. Dampak ketiga, gangguan pada perangkat dan kabel. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan kelompok yang ingin bertanya Anda. Tabe izin bertanya, coba berikan satu contoh dampak cuaca baik untuk bagi telekomunikasi. Satu contoh beda menurut Tak ketika cuaca bagus untuk telekomunikasi. Komunikasi jarak jauh lancar. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan ditutup, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk, Nak. Oke, terakhir kelompok 4. Ini moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita dari kelompok 4 akan mempresentasikan dampak positif cuaca bidang pariwisata. Pertama, air menjadi segar. Yang kedua, menimbulkan tanaman. Yang keempat, meningkatkan kualitas foto dan Pertanyaan. ada pertanyaan? Ya, silakan. Silakan, Nak. Berikan 3 contoh. Berikan
tiga contoh apa? Ada contoh negatif dari bidang pariwisata. Oke, satu contoh beda negatif dari bidang pariwisata. Ketika cuaca satu saja. Itu pengunjungnya tidak banyak. Oke, satu pengunjungnya tidak banyak. Baik, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Silakan ditutup. Nak. Tutup dulu demikian. Demikian presentasi dari kelompok 4. 4. Saya akhiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk 4 kelompok yang sudah hadir untuk presentasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fabian. Oke, baik Anda sekalian. Sekarang perhatikan kalau saya lempar ke atas tepuk tangan satu kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Konsentrasi. Kalau saya tidak lempar jangan tepuk tangannya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, oke. Sekarang kalau saya lempar, pasti saya lempar ya. Kalau saya tangkap menggunakan tangan kanan, tepuk tangan satu kali ya. Kalau tangan kiri jangan tepuk tangan. Siapa yang salah, maka dia akan memberikan kesimpulan untuk pembelajaran hari ini. Oke, siap? Semua siap? 1, 2, 3. Siapa yang tepuk tangan? Angkat tangan, siapa? Kita ulang dulu, satu kali. 1, 2, 3. Kalau tangan kanan harus tepuk tangan ya. Kalau tangan kiri jangan tepuk tangan. 1, 2, 3. Ya, Abisar, maju Abisar. Ya, maju nah. Jadi berikan kesimpulan ya apa materi yang kita pelajari hari ini. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dampak cuaca tadi di Kalung Kota? Kesimpulan hari ini? Kesimpulan hari Pegang mic. cuaca pasti akan berubah pada tiap waktu. Oke. Oke, udah Mas. Kesini dekat mic-nya. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini, cuaca pasti akan berubah tiap waktu. Beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita kasih aplaus untuk Abisa. Ya, nah selanjutnya Anda sekalian kita akan bagikan refleksi. Jadi untuk kesimpulan hari ini ternyata cuaca dan iklim itu dalam kehidupan sehari-hari ada dua dampaknya biasanya. Ada dampak positif dan dampak apa? Negatif. Nah, yang mana kira-kira yang lebih bagus kita pikirkan dampak positifnya atau negatifnya? Positif. Jadi ketika kita akan memasuki musim hujan, maka kita pikirkan adalah dampak positifnya, ya. Kalau kita memasuki musim kemarau, yang kita pikirkan adalah dampak positifnya. Tetapi kita juga harus mempersiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi dengan dampak negatif. Apa yang kalian siapkan menghadapi musim hujan? Misalnya menyiapkan payung. Nah, sekarang Pak Akbar akan membagikan apa namanya? Bikinan. Kalian gambarkan ekspresi kalian, perasaan kalian dalam pembelajaran hari ini. Apakah yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Oke, dan satu lagi, saya butuh satu orang maju ke depan. Kira-kira menjawab pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaanmu belajar dengan integrasi 3 mata pelajaran sekaligus hari ini? Ya, silakan maju besar. Apakah membosankan dan sebagainya? Ya, silakan. Perasaan saya mempelajari. Bersalam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan saya mempelajari 3 mata pelajaran sekaligus, yaitu adalah sangat senang dan sangat seru karena kita bisa mempelajari 3 pelajaran sekaligus. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih apa tuh ya untuk aku? Ya, baik, terima kasih Anda. Sudah selesai semua digambar? Tempel di atas yang sudah. Gambar senyumnya, burung, Enggak, gambar ini ya.
Ya, yang sudah silakan ditempel di sini. Oh, di sini masih di sini. Ya. Jangan lupa tulis namanya. Ya, ditulis namanya ya, kemudian gambar. Oke, ya silakan maju, silakan ditempel. Baru mana tulis namanya? Tulis namanya dong. Ya, yang sudah boleh duduk. Ya, namanya boleh nama panggilan atau nama apa? Oke, ayo coba. Ya, oke, silakan ditempel. Sudah semua? Ya. Oke, kalau sudah semua, alhamdulillah kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Silakan Pak Akbar dan Pak Syaril ke depan untuk kita tutup pembelajaran. Ya, oke, baik anak sekalian, jadi inilah kegiatan pembelajaran inquiry kualitatif hari ini. Jika Anda merasa senang, kemudian kita akan adakan pertemuan ulang di pembelajaran berikutnya ya yang akan datang. Ya, oke. Baik, cukup untuk pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas disiapkan. Siap. Marilah kita bersama-sama membaca surah Al-Asr dan kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.